saya rasa tergerak ini akan dipakai menjadi sesi yang luar biasa sekali. Ya, kita akan sangat diberkati. Untuk saya hanya sebentar, nggak terlalu lama, setengah jam saja untuk menyampaikan pentingnya hadirat dan karya Roh Kudus dalam pujian penyembahan. Saya percaya ini mandat, ini rema yang sudah Tuhan katakan dan Tuhan akan lakukan, dan itu akan menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap kita. Saya akan bacakan saudara ya di Yesaya saudara, Yesaya 60 saudara, kita akan siapkan itu ya. Temanya Yesaya 60 itu luar biasa sekali, kemuliaan Sion yang akan datang. Jadi kalau saudara baca Yesaya 60 di Alkitab, saudara ya, baca dulu kemuliaan Sion yang akan dipulihkan. Kemuliaan Sion yang akan datang. Artinya Sion itu akan mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa sekali, saudara. Sion itu bicara anak-anak Tuhan. Sion itu bicara tentang gereja Tuhan. Jadi Tuhan sudah menubuatkan di akhir zaman, saudara, ya anak-anak Tuhan, gereja Tuhan akan mengalami, saudara, dikatakan kemuliaan yang luar biasa sekali, yaitu anugerah yang luar biasa. Yesaya 60 ya, nanti ayat 1 dan seterusnya, saudara. Tapi saya baca beberapa ayat dulu, saudara, mungkin aja satu. Yesaya 60 ayat yang pertama, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan yang menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan diulang sekali lagi apa saudara? Kemuliaan Tuhan di sini kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi ada sesuatu yang luar biasa yang sedang Tuhan janjikan, yang sudah Tuhan katakan. Akhir zaman Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Terang Tuhan akan turun sekalipun dunia dalam kegelapan, bangsa-bangsa dalam kegelapan. Tapi saudara bisa tangkap, Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah kegelapan dunia. Justru terang Tuhan datang dan kemuliaan Tuhan itu akan terpancar, saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara bisa tangkap, ada satu yang dilakukan oleh Tuhan yang membuat anak Tuhan, gereja Tuhan mengalami kemuliaan Tuhan, akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Akhir zaman dalam kegelapan, gereja tidak ikut mengalami kegelapan, justru terang Tuhan, justru kemuliaan Tuhan. Ya, ini bicara untuk anak-anak Tuhan, ini bicara untuk gereja Tuhan, saudara. Habakuk 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Jadi ada janji daripada Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Terang Tuhan akan turun, maka kemuliaan Tuhan itu akan terpancar. Di Habakuk ini juga sama, saudara, sekali lagi, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Ya, seperti air yang menutupi dasar laut, saudara. Jadi sekali lagi, Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa, ya, sampai kemuliaan itu menutupi bumi. Artinya di mana-mana Tuhan akan bangkitkan anak-anak Tuhan. Tuhan akan bangkitkan gereja Tuhan yang mengalami terang Tuhan datang, kemuliaan Tuhan terpancar, saudara. Sampai dikatakan seperti di sini dikatakan seperti apa tadi di situ? Air yang menutupi dasar laut. Kalau saudara perhatikan dasar sampai gak kelihatan dasarnya, sudah tertutup. Hanya di mana-mana, di setiap tempat, ya, setiap pulau, setiap negara akan dilanda oleh kemuliaan Tuhan yang luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Iya, saya percaya. Dan saat kemuliaan Tuhan dinyatakan, atau saat terang Tuhan turun, kemuliaan Tuhan terpancar, maka saat itulah, saudara, hujan awal, hujan air dicurahkan bersama-sama. Tuhan raya akan terjadi luar biasa sekali, saudara. Iya, sehingga akan ada hal yang luar biasa.
Saya bacakan ayat berikutnya, ayat 3 dan 4. Bangsa-bangsa berdung-dung datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada apa, saudara? Cahaya yang terbit bagimu. Dalam bahasa Inggris banyak dijelaskan juga, yang dikatakan cahaya di sini sama kemuliaan Tuhan yang terbit ya bagimu, saudara. Dikatakan dari orang-orang akan datang karena melihat terang Tuhan yang turun atas umatnya, karena melihat kemuliaan Tuhan yang terpancar atas ya gerejanya, sehingga orang berbondong-bondong datang. Dikatakan di sini, saudara, ia berdung datang sampai raja-rajanya dikatakan datang karena melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Artinya saat terang Tuhan datang, kemuliaan terpancar, maka Tuhan berkarya luar biasa, sehingga membuat orang kagum, sehingga membuat orang tergerak, sehingga membuat orang butuh cari Tuhan, sehingga membuat orang datang, saudara, sehingga Tuhan raya sungguh-sungguh terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan luar biasa sekali. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke belakang. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Dikatakan kita bisa lihat ya, saat terang Tuhan datang, kemuliaan dinyatakan, orang-orang berbondong-bondong. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh pun datang, saudara. Saudara bisa lihat di mana-mana, saudara, ada hadirat Tuhan. Di mana-mana ada kemuliaan Tuhan. Orang dari jauh-jauh bisa datang. Dan katakan anak-anakmu perempuan digendong. Artinya yang gak bisa datang pun akan ada yang nolong dia, akan ada yang bawa mereka sehingga bisa datang juga. Jadi waktu terang Tuhan datang, kemuliaan Tuhan dinyatakan, orang dijamah, orang dengar, orang datang. Sekali lagi Tuhan raya terjadi. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bukan hanya itu saja, ayat berikutnya ayat 5-7. Pada waktu itu engkau akan heran yang melihat dan berseri-seri. Ini sudah kita sering baca ya. Sungguh-sungguh membuat kita heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Bukan hanya heran berseri saja, sampai tercengang. Karena luar biasa sekali, saudara. Tapi tercengangnya membuat kita apa? Berbesar hati. Iman kita jadi bangkit. Iman kita jadi lebih besar lagi. Sebab apa? Kelimpahan dari seberang laut akan beralih padamu. Tepuk tangan, saudara, jangan diam. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang padamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Kalau tadi kemuliaan seperti air yang menutupi dasar laut, sekarang dikatakan luar biasa, jumlah unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Orang datang malah ya bawa emas, perak, bahkan datang kata beritakan ya perbuatan Tuhan yang besar. Artinya apa? Tuhan akan berkarya luar biasa. Oh, Tuhan itu akan datang, bahkan saudara ya lakukan hal yang luar biasa, sampai orang datang itu kesaksian, bersaksi luar biasa sekali, saudara. Kenapa? Melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Melihat karya Tuhan yang hebat, karya Tuhan yang luar biasa sekali, saudara. Sehingga orang dari mana-mana datang. Saya tiba-tiba cerita, ya ada tamu dari Bandung, tidak tahu sudah pulang apa belum dia. Sudah pulang apa belum dia? Sudah ya, berapa hari datang di gereja kita, saudara. Ya hamba Tuhan, saudara, hamba 3 orang, saudara. Ya bagi mereka datang saja sudah kaget. Ada sesuatu yang luar biasa sekali, yang pasti dia rasakan hadirat Tuhan itu luar biasa sekali. Kita yang tetap ada di sini karena sudah biasa terus, lama-lama enggak terlalu terasa, sudah sering. Saudara, kalau
di tempat seperti apapun, sudah lama di situ kadang-kadang nggak terlalu terasa. Tapi orang yang baru datang, dia akan merasakan sekali ada sesuatu yang luar biasa. Dia rasakan hadirat Tuhan, dia rasakan api Roh Kudus, dia rasakan Tuhan berkarya luar biasa. Tadi cerita, tadi ketemu, saya ingin ketemu, cerita bersaksi luar biasa. Dia merasa diberkati, minta didoakan, tangkap apinya, bawa pulang ke Bandung supaya Bandung juga penuh dengan kemuliaan dan sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Jadi saya bersyukur sekali, saudara. Lalu saya lanjutkan lagi ayat yang ke-7. Segala kambing domba kedar yang akan berimbun padamu, domba-domba jantan nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas misbahku, ya, sebagai kurban yang berkenan padaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganmu. Saudara lihat, Tuhan sendiri akan berkarya. Orang-orang berbondong-bondong datang, bahkan kekayaan datang, saudara. Bahkan dikatakan kesaksian-kesaksian itu luar biasa. Orang menceritakan perbuatan Tuhan yang luar biasa karena mengalami Tuhan secara pribadi, saudara. Yang dikatakan kisi juga, ya, kambing domba kedar, lalu juga nebayot, saudara. Juga semua datang, dan semua datang mereka dipersembahkan di apa? Misbah Tuhan, saudara. Iya, itu satu yang luar biasa, menjadi persembahan yang berkenan. Ya, di rumah keagunganku, gereja akan mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa sekali. Tuhan yang membuat gereja akan mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa sekali, saudara. Jadi saya rasa terbakar waktu Tuhan berkata, ini waktu yang luar biasa sekali. Sungguh-sungguh kita belajar, saudara, pujian penyembahan, sehingga sungguh-sungguh hadirat Tuhan itu nyata, Roh Kudus itu berkarya nyata, kemuliaan Tuhan dinyatakan nyata. Sebab waktu kita lakukan seperti itu, maka kita akan lihat sungguh-sungguh Tuhan nyatakan hadiratnya, sungguh-sungguh Tuhan berkarya, saudara, sungguh-sungguh, saudara, Tuhan akan nyatakan kemuliaannya luar biasa. Saya percaya saat Tuhan, ya, kemuliaannya dinyatakan, ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Kita bisa lihat kalau di Alkitab banyak sekali kuasa dalam pujian penyembahan. Yosafat, saya cerita saja supaya nggak banyak baca, saudara. Waktu dikepung dengan 3 pasukan besar, dia merasa gentar, dia merasa takut, dia merasa tidak berdaya, saudara. Tapi luar biasa, mereka datang di bait Allah, berseru bersama-sama, bahkan berpuasa. Maka Nabi Tuhan datang berkata, enggak usah takut, engkau maju saja, engkau enggak usah berperang, Tuhan akan gantikan kau berperang, saudara. Lalu singkat cerita digerakkan bangun pasukan pujian penyembahan. Itu menjadi barisan peperangan mereka. Dan akhirnya mereka, ya, taat, tangkap, bangun pasukan pujian penyembahan. Dan waktu mereka mulai maju, saudara, sementara mereka maju, mereka mulai menyanyikan pujian penyembahan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan waktu itu diagungkan. Tuhan hadir, Tuhan bergerak, Tuhan berkarya. Oh, Tuhan mengadakan penghadangan pada mereka. Setelah itu Tuhan mengadakan kekacauan, saling membunuh sendiri, saudara. Dan akhirnya mereka hancur. Dan waktu mereka datang tempat itu, mereka sudah lihat kemenangan sudah terjadi. Mereka dapat banyak jaran, bahkan caranya tidak terhitung banyaknya, saudara. Luar biasa. Lalu tempat itu disebut lembah pujian. Tempat itu disebut lembah pujian. Dari harusnya tangisan, harusnya dijara, saudara. Tapi waktu mereka lakukan seperti itu, saudara, oh, Tuhan itu nyatakan firman. Karena Tuhan sudah berkata, aku bertata di atas pujian penyembahan umatku. Waktu dia lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan nyatakan kuasanya,
Tuhan nyatakan hadirannya, harusnya dijarah habis-habisan, malah dapat jarahan yang tidak ada habis-habisnya, diambil. Harusnya tangisan, saudara, diubah menjadi puji-pujian, tari-tarian, sukacita, perayaan, kemenangan, 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 saudara. Paulus dan Silas, saudara juga baca di Alkitab, ya, sudah saja sama, sedang beritakan Injil, sedang melakukan pekerjaan Tuhan, oh malah ditangkap, saudara, malah didakwa, dituduh, difitnah, malah saudara didera, dimasukkan penjara, saudara. Tapi sekali lagi, saudara, ya, Paulus dan Silas memuji Tuhan sekalipun dalam penjara. Dikatakan di Alkitab, sampai semua orang dalam penjara pun dengar, saudara. Dan waktu mereka lakukan pujian penyembahan, ya, saya percaya pujian penyembahan yang sungguh-sungguh disukai oleh Tuhan, maka terjadilah gempa besar, saudara, sehingga semua belenggunya terlepas dan merdeka mereka, dibebaskan mereka. Tapi bukannya itu saja, kepala penjara itu ketakutan, saudara. Oh, Paulus berkata, enggak usah takut, kami tidak akan lari, gitu, saudara. Lalu kepala penjara tanya, apa yang harus kami perbuat? Ya, Paulus mulai menjelaskan dengan firman Tuhan, dan singkat cerita kepala penjara bersama seluruh keluarganya saat itu mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Justru, saudara, ngalami luar biasa. Banyak orang dijamah, banyak orang diselamatkan. Saudara lihat pada akhir zaman ini, gereja manapun yang sungguh-sungguh tangkap visi ini, yang sungguh-sungguh tangkap rema ini, yang sungguh-sungguh bergerak dalam praise and worship dengan benar, pasti ngalami breakthrough, pasti ngalami kegerakan, pasti ngalami sesuatu yang luar biasa sekali. Saudara lihat di mana-mana, ya, banyak sekali, karena dulu masih jarang, sekarang banyak sekali, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, banyak sekali gereja yang tahu tentang ini, ngalami hal yang luar biasa. Maka saya sangat-sangat tergerak malam ini, ya, untuk kita mulai bangkit sungguh-sungguh. Sejak gereja kita lahir, saudara dengar ya, sejak gereja kita lahir, sejak gereja kita berdiri, kita lahir di tengah-tengah praise and worship. Gereja kita pertama dimulai di rumah saya, masih disebut, saudara, persekutuan doa saat itu, saudara, ya, di rumah saya. Tapi hanya berapa bulan, kalau nggak salah 3-4 bulan saja, saudara, pindah selebriti, sudah disebut presenter, LCD presenter, tempat pujian, tempat penyembahan, tempat pujian, tempat penyembahan, tempat pujian, tempat penyembahan. Sejak kita berdiri, kita sudah dipakai Tuhan, dibawa oleh Tuhan, masuk gerakan pujian penyembahan. Saya percaya di antara saudara, ya saudara, banyak yang diberkati karena sejak datang gereja kita ngalami lawatan, ngalami jamaah, ngalami diberkati luar biasa lewat pujian penyembahan. Salah satunya yang sangat menjadi berkat adalah pujian penyembahan, saudara. Dan saya terus diteguhkan oleh Tuhan, saudara, ya, gereja kita dipanggil sungguh-sungguh, saudara, sehingga dipercayai untuk membangun kembali Pondok Daud, yaitu penuh dengan pujian penyembahan. Saya percaya, sekali lagi, saya sangat percaya. Sampai sekarang tetap belum ada di gereja di Indonesia, luar negeri saya juga belum dengar, saudara, yang bisa membangun, ya, Pondok Daud 24 jam, ya, setiap hari. Tuhan itu tolong kita, saudara, sudah 16 tahun lebih, sekarang mungkin sudah hampir 17 tahun, setiap hari, setiap saat, setiap jam, tetap saja. Jujur saya pribadi saja kagum, saudara. Ini bukan kita. Bagi saya tahu persis ini Tuhan. Saya tahu persis ini Tuhan. Saya mau cerita sedikit ini untuk jadi kesaksian karena supaya saudara dengar. Ya, pada waktu pembangunan gedung ini, saudara, ya,
itu dulu dibongkar semua. Ya kita ya dulunya ada ya tempat doa lah, doa terus saudara. Tapi waktu menjelang jadi Tuhan mulai gerakkan bicara bangun pondok Daud. Bangun pondok Daud. Tuhan terus dorong bangun pondok Daud. Seperti Daud, zamannya pondok Daud, zamannya Daud saudara. Saya pikir saudara itu seperti umumnya saudara menara doa. Jadi saya sudah pikirkan untuk yang membangun menara doa. Tapi Tuhan terus berkata bukan menara doa. Setiap gereja punya panggilannya masing-masing. Menara doa baik bukan tidak baik ya saudara. Tapi kita dipanggil untuk pondok Daud, bukan menara doa. Bedanya apa? Pondok Daud dengan menara doa. Ya kalau menara doa itu fokus utamanya doa. Doa, kekuatan utamanya doa. Ada praise and worship-nya, ada firman-nya. Tapi yang utama, yang paling dominan adalah doa. Doa kenapa? Doa kota seperti menara yang terus memantau kota, ya menjaga kota. Menara itu doakan kota supaya Tuhan lindungi. Doakan, itu menara doa. Bagus sekali lagi ya. Tapi Tuhan berkata kita dipanggilnya beda-beda. Gereja kita dipanggilnya pondok Daud. Kalau menara doa itu minta Tuhan supaya melindungi, supaya menolong. Itu menara doa. Doa minta Tuhan itu melindungi, Tuhan menjagai, Tuhan menolong. Pondok Daud beda, bukan minta. Pondok Daud itu mempersembahkan pujian, mempersembahkan penyembahan, mempersembahkan ucapan syukur, mempersembahkan pemujaan pada Tuhan. Artinya kalau dibuat ringkas, sedang mempersembahkan tahta bagi Tuhan. Karena Tuhan berkata, Tuhan akan hadir. Mempersembahkan tahta bagi Tuhan. Sehingga apa? Tuhan nyatakan hadiratnya. Sehingga apa? Tuhan yang berperang gantikan kita. Sehingga apa? Tuhan yang bergerak saudara. Sehingga apa? Terang Tuhan turun atas kita. Sehingga apa? Kemuliaan Tuhan terpancar. Sehingga kedahsyatan terjadi. Sehingga kemuliaan kedahsyatan terjadi. Saya percaya saudara, kita dipanggil khusus untuk itu. Solo itu peperangan di alam rohnya kuat sekali saudara. Solo menjadi motor kegerakan sejak dulu. Saya cerita banyak ya, perubahan Indonesia juga ada dampak banyak sekali dengan Solo. Setiap kali Solo meletus sesuatu terjadi yang besar, maka akan merambat ke nasional saudara. Itu seringkali selalu terjadi seperti itu. Baik itu masalah ya ke bangsa, baik itu masalah peperangan rohani, baik itu masalah termasuk kita ke gerakan rohani. Saya lihat itu luar biasa sekali. Jadi Tuhan berikan kita pondok Daud. Kenapa? Kalau kita yang perang, kita kalah saudara. Karena zaman iblis itu akan kerahkan semua kekuatannya habis-habisan untuk menghancurkan anak Tuhan, untuk menghancurkan dunia, untuk menghancurkan gereja Tuhan. Iblis akan kerahkan segenap kekuatannya kalau kita kalah. Tapi waktu kita sediakan tahta bagi Tuhan, maka seperti doa Bapa kami yang di mana? Surga. Kalau sudah baca ya, lalu dikuduskan namamu. Bahasa Indonesia, coba mungkin ayatnya bisa keluarkan ya. Bahasa Indonesia sehari-hari, dikuduskan namamu itu ditulis disembahlah engkau saudara. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, setelah dikuduskan namamu apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga maupun di bumi. Jadi itu ada langkah-langkahnya. Pertama, Bapak kita di surga disembah saudara. Tuhan masih jauh, disembah saudara, diagungkan saudara, ditinggikan saudara, dipuja saudara. Ya, jadi berdoa demikian, Bapak kami di surga, Engkaulah Allah yang esa, semoga Engkau bahasa aku tak minta itu ini disembah, tapi yang terjemahan biasa dulu. Ya, ini cuma artinya saja. Intinya ada 3 poin. Bapak kami yang di surga, dikuduskan namamu itu disembahlah engkau. Lalu apa? Datanglah kerajaannya datang. Hadirat Tuhan datang. Betul? Kerajaannya datang. Kalau kerajaannya sudah datang, jadilah kehendakmu seperti di surga, seperti bumi. Maka terjadi
kehendak Tuhan jadi. Yang sakit disembuhkan. Oh, yang lemah dikuatkan. Oh, yang alami sesuatu, yang dirasuk. Oh, roh jadi. Artinya hadirat Tuhan akan nyata sekali. Karena waktu Tuhan ditinggikan, Tuhan hadir, maka karya Roh Kudus itu luar biasa. Roh Kudus berkarya luar biasa. Itu yang buat menang. Bagi saya, praise and worship adalah strategi yang luar biasa yang buat gereja Tuhan menang atas setiap peperangan di dalam alam roh. Karena bukan lagi kita, Tuhan. Seperti Yosafat begitu mulai dipujikan bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan hadir, Tuhan berkarya, Tuhan berperang gantikan mereka, Tuhan hancurkan musuh, mereka tinggal terima anugerah yang luar biasa. Seperti tadi juga Paulus, saudara, luar biasa sekali, boleh dibelenggu, saudara. Oh, dijaga luar biasa, paling sulit untuk keluar. Tapi waktu pujian penyembahan, maka Tuhan hadir, maka gempa terjadi, maka belenggunya terlepas, maka mereka dibebaskan, maka Tuhan berkarya, maka kepala penjara dan seluruh keluarganya dijamah oleh Tuhan. Terjadi pertobatan, terjadi keselamatan, terjadi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Luar biasa. Ini yang sedang Tuhan katakan, ini yang sedang Tuhan kehendaki, saudara. Nah, kalau kita bisa tangkap, kita akan lihat karya Tuhan dinyatakan luar biasa, saudara. Iya, saya akan tambah lagi contoh misalnya supaya saudara lebih teguhkan. Ya, bagaimana Elia itu membuat bangsa Israel yang dulunya sudah meninggalkan Tuhan, menyembah berhala, akhirnya saudara sadar, akhirnya bertobat, saudara. Kalau saudara masih ingat, ya, akhirnya dia tantang 450 nabi Baal, ya, untuk melihat, ya, siapa sebetulnya yang layak disembah. Maka 450 nabi Baal diberi kesempatan lebih dulu, panggil Baal, saudara. Ya, oh, lakukan segala sesuatunya. Baal tetap tidak bisa menyatakan dirinya. Oh, siapa yang bisa mendatangkan api, maka dia yang berkuasa. Sekarang dihadapkan antara Baal dan Tuhan, dihadapkan, saudara. Iya, dan ternyata Baal nggak bisa berbuat apa-apa. Roh jati itu begitu, saudara. Kalau nggak dihadapkan Tuhan bisa berbuat banyak, saudara. Tapi begitu dihadapkan dengan Tuhan sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu waktu ganti Elia, apa yang Elia lakukan? Yang pertama, membuat misbah. Saudara ingat dulu, membuat misbah, memperbaiki misbah yang sudah rusak, diperbaiki, dibangun misbah, tempat pemujaan, tempat sembahyang, tempat berseru pada Tuhan, dibuat misbah dulu, saudara, diperbaiki misbahnya. Baru setelah itu persembahan korban, baru dia sampaikan doanya dan Tuhan menjawab, Tuhan hadir, api Tuhan menyambar korban itu. Oh, bahkan sampai air diparit, semua dibakar, sehingga saudara, semua orang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Maka seluruh bangsa Israel pada saat itu sadar saat melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, saudara. Mereka berseru, dia Tuhan, dia Allah. Mereka semua sadar kembali pada Tuhan. Dengar ya, kapan? Saat lihat kemuliaan Tuhan. Yesaya tadi juga gitu, Yesaya 60. Mereka lihat terang Tuhan, mereka lihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, berbondong-bondong datang. Bangsa Israel yang undur lihat kemuliaan Tuhan, semua bertobat, semua kembali pada Tuhan, semua mengalami sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Iya, saya tutup dengan satu lagi contoh, saudara. 2 Tawarikh 5, ini baca saja ayat 13-14. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu, ya, serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk apa? Menyanyikan apa? Puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Saudara, mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik
sambil memuji Tuhan dengan ucapan. Saya waktu baca ini agak kaget, saudara. Ucapan apa? Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Coba dikeluarkan ya. Waktu Yosafat dan semuanya memuji Tuhan, lagunya itu bisa sama. Saudara tangkap dulu ya. Zaman Yosafat menyanyikan lagu ini, Tuhan hadir, Tuhan berkarya, Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, kedahsyatan Tuhan dinyatakan. Oh saudara, kemenangan terjadi, saudara. Tuhan raya terjadi satu yang luar biasa. Ini bisa, saya nggak tahu kenapa lagunya itu bisa sama, saudara. Itu luar biasa sekali. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu Roma itu, yaitu Roma Tuhan, dipenuhi dengan awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyegerakan kebaktian. Oleh karena awan, ini awan kemuliaan Tuhan, saudara. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi Roma Allah. Itu menjadi kerinduan kita. Setiap kita mempersembahkan korban, pujian penyembahan, sampai menyentuh hatinya Tuhan. Sampai Tuhan itu nggak bisa diam lagi. Sampai dia itu nyatakan hadiratnya. Sampai Tuhan itu berkarya. Sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sampai membuat orang-orang berbondong-bondong datang. Sampai kuasa mujizat terjadi. Saya nggak tahu lagu ini ya. Ada lagu sebab Tuhan baik. Itu ciptaan siapa ya? Kalau bisa KA Worship nyiptakan lagu ini. Kok saya tergerak? Karena ini dua-dua waktu dinyanyikan oleh Yosafat. Terjadi ada waktu Yosafat. Nah ini saudara. Sehingga imam, oh bukannya. Nah ada enggak? Ya ini lanjutkan lagi saudara. Dan ketika mereka nyanyikan itu, Tuhan berikan, nyanyikanlah lagu syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selamanya. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pada ketika itu, oh ini yang tadi, maksud saya yang Yosafat supaya sama gitu. Saudara. Tapi saya ajak saudara, nanti saudara lihat saja. Saya waktu tadi baca ya, saudara, kok berulang-ulang ini ya, bahwasanya selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bahwasanya selama-lamanya kasih setia Tuhan itu terjadi luar biasa sekali, saudara. Saya percaya, saya rindu setiap ibadah ada seperti itu. Itu sebabnya malam ini ya, selesai ini saya tidak panjang lebar, saya hanya memberikan dasarnya saja. Ya, Pastor Yosi dan Pastor Susan akan ngajar. Setelah itu bukan yang ngajar, akan praktek. Akan praktek supaya sungguh-sungguh kita ngalami. Dan saya percaya waktu kita lapar dan haus akan ini, waktu kita sungguh-sungguh bergerak, Tuhan dengar, Tuhan bergerak. Kalau itu sudah terjadi, sudah berubah semua. Semua jadi yang mengalami sesuatu yang luar biasa. Betul? Bukit Doa, Holy Land segera penuh dengan kemuliaan Tuhan, dinyatakan oleh Tuhan. Saya sangat yakin, saudara, ada sesuatu yang sedang dikatakan oleh Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat. Saya itu terus tanya-tanya dengan Tuhan. Ini ayat yang luar biasa. Ya saudara, ada kaitannya dengan ini. Yesaya 21 ayat 16-17. Yesaya 21 ayat 16-17. Sebab beginilah firman Tuhan padaku, dalam 1 tahun lagi, 1 tahun menurut masa kerja prajurit uparan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa, dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja. Sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Sekali lagi, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Jadi saya undang Pastor Yosi, sahabat Susan, lanjutkannya.
Jadi saya hanya nyampaikan betapa pentingnya kita mulai bangun pujian penyembahan yang sungguh-sungguh diharapkan oleh Tuhan, yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Silakan.